juga orang penulis juga. Siap. Apa sih yang ingin mau digali sebenarnya dari tulisan-tulisan itu tadi? Sebenarnya dari awal berkas dilampirkan ke saya, dari mulai kepanitiaan dan manajemen pameran ini dilampirkan ke saya, memang mereka sudah mempunyai mempunyai bahan untuk kita kaji. Dalam artian satu gagasan yang memang dari panitia maupun dari pihak manajemen itu memang sudah punya gagasan bahan, yaitu desendria, yaitu unsur dari beberapa tubuh atau indera yang pada tubuh kita. Terus saya coba untuk mengoperkan bagaimana peran tubuh ini bisa meresponi artistik yang ada di sekitar, bagaimana artistik yang ada di sekitar juga direspon ulang, bagaimana melihat seni itu terespon oleh tubuh kita seperti itu. Jadi yang saya bahas hanya mencoba mempertanyakan ulang bagaimana tubuh ini merespon keadaan sekitar ketika karya itu bisa dibilang karya seni atau bukan. Jadi itu yang mungkin gagasan yang paling jelas saya paparkan di sini. Nah, berarti bicara tentang tujuan dari tulisan. Berarti kan tulisan tadi bicara panca indera. Apa sebenarnya tujuan paling utama? Iya kan? Tidak semua, ibaratnya kita bicara tulisan itu tidak semua paham masyarakat. Iya kan? Seni itu kan wah. Makanya itu saya coba di tulisan itu mungkin saya juga memaparkan beberapa artikel yang mengenai melihat ulang seni itu secara pemaknaan. Jadi bagaimana ketika salah satu seniman besar di New York itu yang bernama Duchamp itu melampirkan satu karya yang dia sengaja memang beli di pusat pabrik uriniar yang segala kita lihat itu ya memang itu peran sudah ada, tapi ketika objek yang kita sadar dengan itu tidak karya seni secara originalitas, ketika si Duchamp itu memutar otak bagaimana urinal itu menjadi karya seni, itu yang menjadi topik utamanya. Jadi bagaimana kita bisa memanai ini karya seni atau bukan itu. Berarti kan originalitas originalitas itu bagaimana sih ketika karya seni itu sendiri bisa bicara saya ini karya seni mutakhir atau tidak. Lah ternyata subjeknya yang berperan pada siklus itu. Peran sertanya dari masyarakat untuk seniman ini gimana? Ya kan pasti kritisi apapun. Itu seni kan natural. Terus gimana membangkitkan? Jadi maka dari halnya kita bicara masalah seni itu bisa dimaknai masyarakat atau tidak, yang menjadi konteks karya seni itu muncul sebagai natural atau tidak, sebenarnya saya coba untuk memikirkan ketidakadanya komersil antara pameran ini. Jadi ketika karya itu sudah masuk galeri, sebenarnya itu sebagai bahan cuan. Jadi saya berpikirnya kalau seni itu memang secara senatural mungkin tanpa dinamakan itu seni pun sebenarnya itu juga sudah menemukan contoh semisal kayak gitu. Saya membaca artistik sekitarnya mempercontohkan kenapa kita memahami tentang teori-teori tentang seni atau artistik atau estetika bukan. Di sekitar saya mencoba melihat contoh kecil di dekat rumah atau tetangga atau pasar di sekitar saya. Itu penjual buah itu bisa menata buah apel dengan meruncing, itu kan bagus sekali sebenarnya. Dia dengan tidak sadar seni itu sebenarnya bukan hanya milik seniman yang mengaku sebagai subjek seniman, tapi di luar konteks kesenian itu kita sudah bisa menjadikan sebuah objek itu menjadi karya seni. Berarti diklaim aja kan, tinggal pengembangan aja kan. Konteks kesenian hanya diklaim apakah yang menghasilkan objek seni mutakhir itu hanya seniman. Nah, itu yang pertanyakan. Sedangkan tubuh kita sebenarnya sudah bisa menghasilkan kesenian itu sendiri melalui yaitu pencerapan indera yang kita dari mulai gali ini bicara natural atau bicara komersil. Saya pengen tahu seni bicara natural tadi kan, nggak main-main. Berarti di sini ada sisi komersil apa tidak? Kalau memang definisi komersil atau tidak itu kan memang saya tanya dulu. Yang komersial tidak kita kembalikan ke manajemen. Konteksnya manajemen pameran kan harusnya diedukasi. Edukasi pasti. Tapi konteksnya semuanya, saya pikir kalau sudah klaimnya sudah mengaku seniman, kita contohkan mungkin gini aja. Seniman di KTP mungkin ya. Seniman di KTP itu kan profesi. Mungkin pedagang,
atau mungkin dokter. Iya. KTP itu kan menunjukkan identitas. profesi, identitas profesi yang menghasilkan sesuatu dari situ. Oh iya. Apakah seniman itu juga bisa menghasilkan sesuatu? Apakah konteks seniman itu dibaca melalui identitas profesi itu Iya. sendiri? Iya. Itu yang mungkin. Maka saya kembalikan, gimana pelaku seni kan? Iya. Iya. Gimana? Saya sih kalau untuk urusan komersil memang sangat krusial. Oh gitu. Ya? Saya nggak bisa memaknai karena halnya saya sendiri tidak berpacu pada hal konteksnya yang penjualan. Karena ada ranah memang sendiri untuk bicara masalah Tapi seni yakin ya, terjual. idealis ya? Seorang orang idealis. Serang idealis atau Iya. tidak, karena memang saya pikir komersil adalah suatu hal yang bonus lah mungkin. Bonus bagi kita. Berarti sepakat di situ ya? Sepakat, saya Jadi sepakat sekali. tidak harus bicara komersil ya? Tidak. Karena seni mahal kan? Seni itu mahal dan mungkin bukan semua orang bisa memaknai tentang karya ini ketika saya mengatakan ini pengen kayak gini, belum tentu orang lain memaknai itu yang seperti apa yang saya pikirkan gitu. Apa yang disampaikan masyarakat ya dengan karya seni? Saya tidak bicara komersil ya? Oke, karya seni yang dibicarakan oleh teman-teman seniman memang beberapa konteks, tapi setiap karya seni yang masing-masing diciptakan oleh beberapa seniman ini mewakili pemaknaan pengalaman mereka masing-masing secara subjektif sekali. Makanya dari awal pemaknaan pengalaman, saya pikir hal yang paling signifikan adalah sesuatu hal yang dibaca, yang diinterpretasikan di seniman dari hasil narasinya sendiri. Jadi makanya karya seni itu sifatnya sangat subjektif. Penulis favorit yang mempengaruhi tulisan dari dirinya apa ini? Pastinya? Ya ada pasti ada tokoh-tokoh yang mempengaruhi itu penulis ternama. Siapa? Saya tidak itu sih, saya tidak yang lebih ke arah penulisnya, tapi cara pandang. Cara pandang dari filsuf si Marxis saya suka sekali. Dia bicara Sosialis. Berarti ya sosialis sekali. Saya bicara makanya saya lebih suka. Saya tanya, Anda seniman atau aktivis? Ayo. Seniman yang aktiviskan diri mungkin. Oh gitu. Jarang loh kalau sudah bicara seni, bicara artis nggak main-main. Saya pikir kan seniman atau seni itu kan memang perwakilannya, caranya ke sana. Berarti saya nggak salah kalau bilang Anda idealis loh. Itu tokoh-tokoh Iya, artis ya, ya. karena tapi pikir ya. Berarti arahnya nggak ke suka sana. duit kan? Sepakat ya. Saya sepakat sekali. Dari tonton orang loh, bener nanti kalau ada yang undang nggak dibayar gimana? ditonton ya. Bayarnya gini tapi. Enggak seperti itu. Iya. Tapi kerja itu tadi. Nggak main-main loh yang favoritnya nggak main-main. Untungnya nggak ngomong CGO parah tadi. Wah ya, makanya itu malah kakak orang. Oh gitu. Anda berarti sama dengan saya pasti. Ya, saya sukanya karena memang Apa? Ini kok sosialis loh ya. Ya, makanya Tapi di itu. sini dikirim komunis loh ya. Ayo. Iya kan? Bisa juga kayak Oh, gitu. iya kan? Ayo. Ya, mungkin dari sejarah dari awal seni pun dari kita kan Salah satu tempat Jerman paling hebat ya. makanya dari awal tokoh-tokoh budayawan yang arahnya ke sini itu kan diklaim sana, mensosialisasikan diri. Berarti koleksinya banyak nih buku-bukunya dia. Ya, sebagai bahan. Oh, Koleksinya enggak. Jangan-jangan Baca dari kritisi sana-sana. negara, kritisi negara lalu ya. Ya kan? Ya, ikut bersumbangsi ada. Ikut bersumbangsi sedikit, entah dilihat atau tidak, setidaknya kita mencatat nasib itu sendiri. Kayak gitu sih. Gitu ya. Jadi sisi perjuangannya di situ ya. Ya, malah lebih sederhananya sisi perjuangannya adalah kita konsisten dengan semuanya itu nirlaba. Itu pasti. Jadi, saya pikir kita nggak tahu untuk seni ini terjual atau tidak, sejahtera atau tidak. Jadi tak bicara nirlaba ya. Iya kan? Marxis nggak ada gitu. Iya, makanya itu kita sangat bicara dengan nirlaba, dengan konsisten nirlabanya itu. Kita nggak ngerti ini loh, kita terjual atau tidak, laku atau dapat uang atau tidak. Kita dengan sadar melakukan itu secara terus-menerus. Nah, saya ditekan sama masyarakat nih, saya nggak ikut-ikut lah ya, karena yang ngomong sendiri kan. Iya, memang iya. Saya memang bicara seperti karena memang banyak teman-teman yang memang mengalami dan saya membaca orang-orang kuat di bidang hal ini secara terus-menerus, tidak ada sesuatu hal yang diterima dalam secara benefit itu. Saya pikir saya ukur dari bukan hanya konteks yang lain lapis-lapis itu tadi. Jadi sebatas dia suka itu aja suka benefit gitu. Jadi kalau nggak suka duit, berarti bisa dong dikirim ke media saya bisa. Iya dong. Ya. Biar bisa membuka masyarakat, karena saya juga orang pergerakan masalahnya. Bisa. Iya.